A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Jumat tanggal 9 Jumadal Ula tahun 1444 Hijriah atau 2 Desember 2022, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Ushulus Salasah, penjelasan 3 landasan utama, bersama dengan guru kita Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan kitab Ushulus Salasah yang ditulis oleh guru kita Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, yang kita bahas adalah penjelasan tentang Ushulus Salasah. Penjelasan tentang Ushulus Salasah maksudnya adalah penjelasan tentang 3 landasan utama. 3 landasan utama yang dimaksud, yang pertama adalah mengenal Allah. Ini landasan yang pertama, sudah selesai dibahas. Kemudian yang kedua, landasannya adalah mengenal agama Islam dengan dalil. Ini yang sedang dibahas. Dan yang ketiga nanti akan datang mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih fokus pada pembahasan landasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Dalam mengenal agama Islam ini, bahasannya ada 3. Yang pertama ada bahasan tentang Islam, yang kedua ada bahasan tentang iman, dan yang ketiga ada bahasan tentang ihsan. Bahasan yang pertama tentang Islam ini pembahasan rukun Islam yang 5, dari 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Ini sudah selesai dibahas. Kita sedang dalam bahasan yang kedua, yaitu bahasan tentang iman. Iman ini ada 6 rukun iman. Ada iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, kemudian takdir baik dan hari kiamat dulu, baru nanti takdir baik dan buruk. Nah, yang sedang kita bahas adalah terkait iman kepada hari kiamat. Tentang iman kepada hari kiamat, ini diantara rentetan bahasanya, bahwasanya nanti bakalan ada hari kebangkitan. Ini awal pembahasannya ada di halaman 183. Itu diantara rentetan bahasan iman kepada hari kiamat ada namanya hari kebangkitan. Nah, hari kebangkitan ini artinya orang udah mati, kemudian nanti bakalannya dibangkitkan. Pertanyaannya, apa buktinya orang mati bakalan dibangkitkan? Maka
Ini nasihat ya kepada mereka yang nggak percaya dengan hari kebangkitan. Banyak buktinya. Ya, banyak buktinya orang mati itu nanti bakalannya dibangkitkan. Apa saja buktinya? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang kisah kaumnya Nabi Musa. Ya, mereka mengatakan nggak mau beriman kecuali kalau sudah melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Akhirnya mereka disambar geledek, mereka mati dihidupin lagi. Ini menunjukkan bahwa nggak mustahil orang mati nanti bakal dihidupin lagi. Kemudian yang kedua, kisah orang yang terbunuh di tengah-tengah Bani Israel, ada yang mati. Kemudian mereka ngadu sama Nabi Musa, akhirnya disuruh menyembelih sapi. Kemudian ringkasnya, yang mati itu hidup lagi setelah dipukulkan dengan bagian dari sapi yang dimaksud. Baru dia unjukin yang kemarin membunuh siapa begitu. Maka ini juga sebagai isyarat bahwa orang mati bisa hidup lagi begitu. Orang mati bisa dibangkitkan lagi. Yang pertama tadi Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 55 tentang kisahnya kaum Nabi Musa yang minta ngelihat Allah kemudian disambar geledek. Kemudian yang kedua Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 72-73. Ini di halaman 184 tentang ada orang yang mati di tengah-tengah Bani Israel kemudian bisa hidup lagi begitu. Kemudian yang ketiga menunjukkan orang nanti akan dibangkitkan, yaitu tentang kisah ribuan orang yang keluar dari rumahnya, kemudian sama Allah mereka dimatiin semua, udahan dimatiin mereka dibangkitkan lagi. Itu Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 243, ada di halaman 184. Ini juga sudah dibahas, menunjukkan bahwa nanti kalau orang mati dibangkitkan lagi itu bisa begitu. Kemudian juga yang keempat di bagian akhir di halaman 184 tentang kisah orang yang ngelewatin satu kampung. Kemudian kampung itu udah hancur berantakan. Lalu dia ngomong gitu, bisa nggak nih kampung ini hidup lagi? Kemudian akhirnya dia dimatikan. Kalau dia dimatikan, kemudian dihidupin lagi dia, disuruh lihat makanannya masih utuh, padahal makanan basi duluan. Dilihat keledainya udah mati. Kemudian dia ngelihat Allah hidupin keledainya depan mata. Nah, ini juga sebagai bukti bahwa orang mati bisa dibangkitin lagi. Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 259, ada di halaman 185. Kemudian yang terakhir tentang kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika ingin pembuktian soal kebangkitan, disuruh motong burung dibagi 4. Satu taruh bukit, satu taruh bukit, satu taruh bukit, satu taruh bukit, 4 bukit. Disuruh manggil, datang itu burung. Ini juga sebagai nasihat kepada mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Orang mati bisa dibangkitin lagi. Itu dalil secara syar'i disebutkan dalam Quran. Kemudian dalil secara logika ini bisa dibuktikan dengan 2 cara. Keterangannya di halaman 187. Ya, yang pertama, ini bahasan kemarin ya, kita bahas cepat saja. Yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Kalau soal membangkitkan manusia mah udah ada gitu, lebih gampang lagi. Langit dan bumi segitu gedenya bisa dibikin, apalagi cuma sekedar ngebangkitin doang. Ini secara logika demikian. Dan itu didukung dalam Quran surat Ar-Rum ayat 27. Kemudian juga dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 104. Kemudian juga dalam Quran surat Yasin ayat 79. Ini di halaman 187, dalil pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian yang kedua, secara logika, kalau kita lihat bumi, ini sebagian kadang-kadang kering, kadang-kadang kering kerontang, kadang-kadang pohon itu mati
musim gugur, lihat. Tapi atas izin dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan hujan, hidup lagi. Ini juga secara logika gampanglah soal hari kebangkitan. Ini Allah sebutnya dalam Quran surat Fussilat ayat 39 dan surat Qaf ayat 9 sampai 11, ada di halaman 188. Nah, kemudian kemarin kita berhenti di halaman 190. Kemarin kita berhenti di halaman 190 paragraf yang kedua, yaitu tentang alasan ingkarnya mereka. Dikatakan seandainya mayat dikeluarkan dari kuburnya, maka tidak kita dapati perubahan terhadap sempit dan luasnya kuburan. Jadi kalau mayat itu dikeluarin dari kuburnya, mereka mengatakan kuburan gedenya segitu-gitu aja. Berarti ini pembahasan tentang apa? Tentang sebagian orang yang mengingkari siksa kubur dan nikmat kubur. Itu lanjutan di halaman 188 paragraf kedua dari terakhir. Dan itu sudah dibantah sebagiannya pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lihat di halaman 190, kita akan memberikan jawaban kepada mereka yang tidak percaya dengan siksa kubur, dengan nikmat kubur. Mereka mengatakan mayat kalau dikeluarin dari kuburan, ya kuburan bentuknya begitu-gitu aja begitu. Enggak dia dapat nikmat, pas dibuka tahu-tahu dia di kuburannya ada AC-nya. Kemudian mungkin dia punya makanan enak atau dia punya kendaraan. Enggak, tapi kuburan bentuknya kotak segitu-situ aja. Sama juga yang katanya disiksa, kalau kita gali kuburnya, ya bentuknya begitu-begitu aja, sehingga mereka nggak percaya dengan nikmat kubur, nggak percaya dengan siksa kubur. Maka kepada mereka kita jawab, yang pertama, anggapan dan alasan seperti itu ini merupakan keraguan-raguan yang timbul dari rekaan akal semata, yang tidak boleh dipakai untuk menentang apalagi menolak dalil-dalil syar'i. Jadi mereka nggak percaya dengan siksa kubur. Mereka bilang coba aja gali kuburan, jenazahnya paling bentuknya gitu-gitu aja. Nggak ada gali kuburan jenazahnya langsung gosong. Itu rahasia ilahi di majalah apa di TV gitu ya. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang diotopsi, orang kafir mati gitu kan, karena kasus tertentu digali kuburannya, kalau senyum ya tetap senyum aja, kalau mesem tetap mesem aja tuh mayat gitu kan. Mereka bilangnya nggak ada siksa kubur gitu. Maka jawabannya anggapan seperti ini nggak benar. Jadi anggapan seperti itu nggak bisa dipakai buat nentang dalil. Anggapan seperti itu adalah syubhat. Ya, anggapan seperti itu ini namanya syubhat. Kemudian disebutkan jika kita mau ngelihat dalil-dalil syar'i yang ada, pasti keraguan-raguan bakalan hilang. Kenapa? Karena alasan mereka, anggapan mereka itu dibuat-buat dan itu nggak benar. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan kalimat yang sering disebut-sebut wa kam min aibin qaulan sahihan wa afathu minal fahmis saqim. Ya, berapa banyak orang yang ngata-ngatain pendapat yang benar dikarenakan pemahamannya yang salah. Dan mungkin sebagian besar thalabul ilm, orang-orang yang belajar agama, itu mereka menyaksikan orang-orang ngatain pendapat yang benar gara-gara pemahamannya salah, terutama di medsos tuh.
Ya terutama di medsos. Ada kemarin saya dengar cuplikan aja gitu. Jadi kenapa kajian-kajian sunnah itu ramai orang berbondong-bondong pada hadir, pada belajar? Ternyata informasinya di sana mereka mendapatkan pencerahan-pencerahan begitu. Oh ternyata seperti itu. Oh ternyata seperti itu. Jadi jawaban buat mereka yang tidak percaya dengan siksa kubur, jawaban yang pertama adalah bahwa anggapan yang mereka katakan itu dibuat-buat aja begitu. Mereka membahasakannya coba aja gali kuburan, tuh lihat mayatnya nggak kenapa-napa tuh gitu. Ini nggak benar. Dan itu tidak bisa dipakai buat menentang dalil. Makanya kalau kita lihat dalil-dalilnya, bakalannya ketahuan bahwa anggapan mereka itu salah. Karena taunya kita ya kita belajar ada nikmat kubur, ada siksa kubur gitu. Kemudian yang kedua, kita katakan kepada mereka bahwa alam kubur itu termasuk alam gaib, alam barzakh ini termasuk alam gaib yang tidak bisa dibuktikan hakikatnya dengan panca indera gitu. Kalau memang bisa dibuktikan, berarti faedah keimanan itu hilang. Iman terhadap perkara yang gaib, faedahnya hilang, manfaatnya hilang. Berarti sama aja orang beriman dengan orang yang enggak beriman. Makanya ini urusan gaib. Dan bakalan beda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Sehingga kita jangan sampai termakan omongan orang-orang yang enggak percayaan dengan siksa kubur, dengan nikmat kubur. Jadi yang kedua, ini termasuk perkara gaib, nggak bisa dibuktikan secara panca indera. Tempatnya adalah iman, dan beda antara orang yang beriman yang percaya dibandingkan dengan orang yang tidak beriman dan tidak percaya. Ya seperti mereka yang beramal soleh, masya Allah, mereka mengimani adanya nikmat kubur dan mereka takut nanti di kuburan itu disiksa. Kalau kita diajak ngelihat dalil, sebagian kita mungkin pernah dengar ya, ada yang sedang disiksa di kuburan, kemudian Nabi nancepin pelepah korma gitu. Itu ada tuh siksa kubur kan begitu, berdasarkan dalil tersebut. Kemudian yang ketiga, kita katakan kepada mereka bahwa azab kubur, kemudian nikmat kubur, atau kuburan itu sempit, kuburan itu lebar, itu yang ngerasain cuman siapa? Cuman mayat yang bersangkutan doang. Yang lain itu nggak ngerasain. Ya kita nggak tahu kalau mayatnya misalkannya mayat orang kafir gitu ya. Ketika karena keperluan otopsi atau yang semacamnya gitu dikeluarkan dari kuburnya, ya mungkin orang akan ngangkatnya pelan-pelan, kemudian diperiksa apanya. Kita nggak tahu dia tuh padahal gitu-gitu lagi disiksa gitu, kita nggak tahu. Karena yang tahu itu cuman mayat yang bersangkutan saja. Ini sama kasusnya seperti kita lihat orang yang tidur. Ini sama kasusnya seperti kita ngelihat orang yang tidur. Orang yang tidur, dia badannya tuh gitu-gitu aja dia. Ketika dia ngimpi, dia berada di tempat yang sempit. Dia ngimpi, dia berada di tempat yang menyeramkan. Atau dia mimpi, dia lagi di medan perang misalnya. Maka kalau kita lihat, dia tidur gitu-gitu aja gitu. Nggak ngaruh apa-apa gitu kan. Dia tetap di atas tempat tidurnya. Kalau dia senyum ya senyum, kalau dia nggak senyum begitu ya begitu aja. Padahal di dalam tidurnya dia lagi seru-seruan ngapain gitu, ngimpi apa gitu. Sama juga mayat yang seperti itu gitu. Sehingga kembali ke poin yang sebelumnya, ini tempatnya adalah
iman. Ya, tempatnya adalah iman. Nah, kemudian disampaikan di sini seperti yang terjadi pada diri Nabi SAW di saat beliau menerima wahyu di tengah-tengah para sahabatnya. Beliau mendengarkan turunnya wahyu, tetapi para sahabat yang ada di sekitarnya tidak mendengarkan. Bahkan malaikat tersebut datang menyerupai seorang laki-laki untuk memperdengarkan wahyu kepada Nabi SAW, sementara para sahabat di sekitarnya tidak melihat malaikat tersebut dan tidak mendengarkan suara apapun. Artinya apa? Nabi SAW berada di tengah-tengah para sahabat. Posisinya, kondisinya biasa-biasa aja, tapi para sahabat pada nggak nyadar, pada nggak ngeh di saat itu Nabi SAW padahal sedang menerima wahyu. Sama juga itu mayat. Kalau dibahasakan digali kubur, lebarnya segitu-segitu aja, mayatnya begitu-gitu aja, ya kita nggak tahu dia tuh lagi disiksa itu. Kita nggak tahu. Sama juga kuburan-kuburan yang dipindahin karena satu dan lain hal. Misalkannya kuburannya depan rumah, samping rumah dipindahin ke TPU. Ya mungkin kalau hancur ya hancur, kalau enggak ya enggak. Yang jelas ketika dipindahin, mungkin ketika dia sedang mengalami nikmat kubur atau azab kubur, ya kita mah nggak tahu. Taunya kita cuma mindahin mayat doang begitu. Kemudian juga yang terakhir kita katakan kepada mereka yang tidak percaya dengan siksa kubur, dengan nikmat kubur, kita bilang apa? Kita bilang di halaman 191. Ya, kita katakan daya nalar dan penangkapan makhluk sangat terbatas, sebatas yang diberikan oleh Allah yang tidak mungkin bisa menangkap segala yang ada. Langit yang 7, bumi beserta isinya, dan segala sesuatu yang ada bertasbih kepada Allah secara hakiki. Terkadang tasbih tersebut diperdengarkan kepada sebagian makhluknya, akan tapi kita tidak dapat mendengarkannya. Seperti Allah firmankan dalam Quran surat Al-Isra ayat 44, Tusabbihu lahus samawati sab'. Langit yang 7 semuanya bertasbih kepada Allah. Wal ardu wa man fihinna. Kemudian bumi yang 7 dan semua yang ada di dalamnya semuanya bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Dan tidak ada sesuatu apapun kecuali semuanya bertasbih kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian nggak nyadar gimana mereka bertasbih. Seperti mungkin sebagian pernah dengar ya, Rasulullah SAW ketika menyendiri di Gua Hira, informasinya itu pada memberikan salam, batu, pohon, bilang Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ngelihat kanan, ngelihat kiri, nggak ada. Mereka bertasbih. Kayak ini nih, meja nih yang saya pakai, kursi atau karpet yang kita dudukin, kita nggak tahu mereka sedang bertasbih. Kalau tembok-tembok yang kita senderin atau bangunan ini nih, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena akal kita yang berbatas, daya nalar kita, daya tangkap kita yang berbatas, ya kita nggak nyadar mereka bertasbih. Ya ada disebutkan kalau nggak salah di kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah tentang adab makan. Itu disebutkan sebagian sahabat mendengar bagaimana nampan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan pembahasan apa? Kaitannya dengan pembahasan adalah kita nggak tahu mayat yang kita angkat gitu-gitu lagi ngalamin nikmat kubur, gitu-gitu lagi ngalamin siksa kubur, kita nggak tahu. Jadi yang mereka katakan pembuktian itu dibuka kuburan, dilihat mayat gitu-gitu aja, berarti nggak ada siksa kubur, nggak ada nikmat kubur. Ini nggak tepat kata-kata itu. Jadi tetap dikembalikan kepada dalil. Kemudian juga lanjutannya dikatakan seperti halnya jin dan setan yang lalu lalang di muka bumi siang malam. Telah datang sekelompok jin kepada Rasulullah SAW untuk mendengar beliau membaca Al-Quran. Setelah selesai mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan dan ancaman. Meskipun demikian tak seorang pun yang dapat melihatnya. Bahkan Nabi SAW juga nggak ngelihat. Nabi SAW itu nggak ngelihat.
Demikianlah begitu banyak yang tidak terlihat dan tidak terjangkau oleh kita. Cuman kadang-kadang diliatin. Kayak Nabi SAW di majelis datang, ada beberapa jin ikut hadir kajian gitu. Nabi nggak ngelihat. Nabi nggak ada dalam riwayat, ya kamu coba berdiri gitu. Sahabat bingung, nyuruh berdiri siapa gitu kan. Padahal nyuruh berdiri jin nggak ada riwayatnya. Nabi SAW nggak ngelihat jin karena memang normalnya seperti itu. Normalnya orang nggak bisa ngelihat jin. Kalau ada orang bisa ngelihat jin, ini kagak normal. Makanya mesti di ruqyah itu orang kalau bisa ngelihat jin, bisa ngelihat hadam atau korin seperti itu mesti di ruqyah dia, karena nggak normal seperti itu. Pernah sekali waktu Rasulullah SAW pernah nyekek jin katanya di masjid. Tapi ingat kata-katanya Nabi Sulaiman, jangan berikan kekayaanku kepada yang lain. Ini jin ini termasuk kekuasaannya Nabi Sulaiman istilahnya gitu kan. Akhirnya dilepas oleh Rasulullah SAW. Tapi hukum asalnya tidak bisa ngelihat, sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran. Ya, surat Al-A'raf ayat 27. Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakumus syaitan. Jangan sampai kalian bisa ditipu sama setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana akhirnya bapak kalian keluar dari sorga gara-gara ketipu sama setan. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Akhirnya bajunya kebuka biar kelihatan auratnya. Ini Nabi Adam ketika dikeluarkan dari sorga. Kemudian terkait pembahasan, Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya, sesungguhnya jin itu bisa ngelihat kalian sama kabilah-kabilahnya. Jin-jin yang lain bisa ngelihat kalian dari arah kalian gak bisa ngelihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami jadikan setan itu adalah sebagai wali-walinya orang yang tidak beriman. Nah, di sini kita lihat Allah mengatakan jin, setan bisa ngelihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Sama juga siksa kubur, nikmat kubur, ya kita nggak bisa ngelihat. Kita nggak bisa ngelihat. Bayangin kalau kita bisa ngelihat jin gitu, gimana rasanya gitu kan? Sehingga apa yang mereka katakan itu tidak benar. Gali kuburan, mayat nggak ngapa-ngapa, berarti nggak ada siksa kubur, nggak ada azab kubur, nggak ada nikmat kubur. Ini tidak tepat. Makanya sebagai penutup dikatakan di halaman 192, jika manusia tidak mampu menangkap seluruh yang ada di alam semesta, maka mereka tidak boleh mengingkari masalah-masalah yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Jadi kalau manusia nggak bisa ngelihat jin, normalnya kan seperti itu ya. Kemudian manusia nggak bisa ngerasa makhluk-makhluk Allah itu sedang bertasbih. Ini kalau kita tahu mungkin gemuruh suaranya gitu ya. Ada tembok bertasbih, tiang bertasbih, sendal yang berjejer di masjid itu pada bertasbih itu sendal. Walaupun ntar kita pakai lagi gitu kan. Atau motor-motor itu yang di dealer-dealer itu puluhan, atau yang di parkiran lah, nggak usah dealer. Itu motor-motor gitu-gitu diam-diam bertasbih. Tapi kita nggak tahu. Kalau itu aja kita nggak tahu, ngapain kita ngebahas siksa kubur nggak ada, nikmat kubur nggak ada, kita nggak percaya gara-gara soal kita nggak tahu aja gitu. Kalau dia tahu makhluk Allah pada bertasbih, oke lah dia bahas siksa kubur, nikmat kubur gimana gitu kan. Ini makhluk Allah bertasbih dia aja nggak tahu, pengen ngebahas soal siksa kubur dan nikmat kubur. Ini perkara goib. Taunya kita dari mana? Dari dalil.
Maka ini jawaban untuk mereka yang tidak percaya dengan nikmat kubur dan siksa kubur. Ya Allah a'lam. Ini kita selesai pembahasan tentang iman kepada hari kiamat. Bahasan terakhir yaitu jawaban kepada mereka yang mengingkari nikmat kubur dan siksa kubur. Ya tadi sudah disampaikan, yang pertama kita katakan mereka bilang gali kuburan, lihat mayat nggak ngapa-ngapa. Jadi mayatnya nggak gosong, mayatnya nggak berdarah-darah, itu bukti nggak ada sisa kubur. Ini perkataan ini nggak benar. Perkataan ini nggak benar. Kenapa? Karena ini adalah syubhat. Sehingga dengan itu dia bisa nolak dalil. Yang benar apa? Kembali kepada dalil. Kata dalil, ada siksa kubur dan ada nikmat kubur. Kemudian yang kedua kita bilang sama mereka, ini masalah goib, tempatnya adalah iman. Jangan dibuktikan dengan cara gitu-gituan. Kemudian yang ketiga, masalah nikmat kubur, sisa kubur, itu yang ngalamin tuh mayat yang bersangkutan. Kita mah yang ngelihat mah biasa-biasa aja itu mayat. Sama juga orang yang tidur ngimpi, yang ngalamin dia. Kita ngelihatnya dia tidur nyenyak aja, ngorok gitu kan. Tahu-tahu dia bangun, dia cerita tadi mimpi anu gitu. Sama juga dengan mayat yang ngalamin nikmat kubur, sisa kubur adalah mayat yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, yang terakhir disampaikan bahwa banyak hal yang tersembunyi dari kita. Kita nggak tahu tuh makhluk Allah bertasbih. Mungkin kalau kita tahu, kita di rumah nggak bisa tidur kali karena gemuruh. Tempat tidur bertasbih, bantal guling bertasbih, piring, kemudian gelas, sendok, wah baca tasbih semuanya. Mungkin kayak kalah tuh zikir-zikir yang bareng-bareng tuh kalah mungkin suaranya. Cuman kita nggak tahu. Jadi kalau gitu-gituan kita nggak tahu, masa kita mau ngebahas siksa kubur, nikmat kubur, nggak ada gitu kan. Maka ini perkara yang gaib. Wallahu a'lam. Taib, itu terkait bahasan malam ini, jawaban kepada mereka yang tidak percaya dengan siksa kubur dan nikmat kubur. Kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang iman kepada takdir. Ya, sebelum dilanjutkan, apa ada pertanyaan terkait yang dibahas? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kita perhatikan pembahasan di halaman 192 tentang iman kepada takdir. Jadi tadi kita sudah sampaikan di awal, kita sedang bahas mengenal agama Islam. Mengenal agama Islam bahasanya ada 3. Ada mengenal Islam, mengenal iman, dan mengenal ihsan. Nah, kita sedang bahas mengenal iman. Mengenal iman ini adalah rukun iman yang 6. Nabi SAW mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian lanjutannya di halaman 192, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, di sini penjelasannya disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Apa maksudnya beriman kepada takdir baik dan buruk? Yang pertama disampaikan penjelasan qadar dulu. Karena dalam naskah hadisnya dikatakan antu'mina bil qadar. Engkau beriman dengan qadar. Ada qadar khair, ada qadar syarr. Apa maksudnya qadar? Qadar itu adalah takdirullah lil kainat. Takdir Allah atau ketentuan Allah yang berlaku bagi setiap makhluknya. Hasba ma sabaqa ilmuhu waqtaduthu hikmatuhu. Ya, sesuai dengan ilmu dan hikmah yang dikehendakinya. Jadi ketika takdir itu berjalan,
itu ada ilmunya dan ada hikmahnya. Kayak contoh nih, ada sebagian membahasakannya, kebanyakan orang itu nggak ngelihat proses, ngelihatnya hasil. Tahu-tahu dia udah jadi orang kaya aja gitu. Orang nggak ngelihat prosesnya gitu. Nah, kita lihat prosesnya, gimana dia jadi orang kaya, gimana udahannya jadi orang kaya. Maka itu namanya ketentuan Allah. Dan itu berjalan sesuai dengan ilmunya Allah. Memang begitu bakalan berjalannya. Dan ada hikmahnya. Ada sebab akibat, Allah udah ngatur begitu. Nah, kemudian bahasan berikutnya baru disampaikan tentang iman kepada qadar atau iman kepada takdir. Ini ada 4 hal yang mesti diingat. Yang pertama, al-iman bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan, yaitu beriman bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu secara global dan secara terperinci. Kemudian azalan wa abadan, sejak azali, dari awal dan selama-lamanya Allah tahu. Sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi aw bi af'ali ibadihi. Entah itu terkait perbuatan Allah atau terkait perbuatan hamba, maka semuanya itu berjalan di atas takdir. Tapi pada kata kuncinya adalah kalimat yang pertama. Jadi tentang beriman kepada takdir, kita harus ingat yang pertama, Allah mengetahui seluruh takdir secara global dan terperinci. Itu poinnya. Allah tahu semuanya. Kemudian yang kedua, al-iman bi annallaha kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Kita harus beriman, kita harus percaya semuanya sama Allah udah ditulis di lauhul mahfuz. Nah, untuk dua poin ini dalilnya adalah Quran surat Al-Hajj ayat 70. Allah berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui apa aja yang ada di langit dan di bumi? Allah tahu secara global dan secara terperinci. Inna dzalika fi kitab, semuanya udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Itu yang kedua. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan itu buat Allah mudah. Jadi kalau kita ngebahas iman kepada takdir, kita harus tahu Allah tahu takdir semuanya secara global dan terperinci. Yang kedua, semuanya udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian di halaman 193 disampaikan dalam Sahih Muslim dari hadits Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, kataballah maqadir al-khalaik. Allah menulis takdir seluruh makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, selang waktu 50.000 tahun. Sebelum itu Allah udah tulis semuanya. Ada, kita pernah bahas kalau nggak salah, ada pena ya. Allah berkata kepada pena, tulis. Kemudian pena mengatakan nulis apa yang perlu ditulis. Kemudian Allah mengatakan uktub maqadir kulla syai', tulis semua takdir. Akhirnya ditulis. Ini yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga setelah adzan insyaallah. Fadhal muazzin. Ya ilaha illallah. Baik, bismillah, kita lanjutkan. Kita sedang bahas tentang iman kepada takdir. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa yang dimaksud dengan takdir adalah ketentuan Allah yang berlaku bagi seluruh makhluknya.
Itu semuanya berjalan pakai ilmu dan pasti ada hikmahnya. Nah, kemudian yang bagian berikutnya, bagian kedua disampaikan terkait iman kepada takdir. Ada 4 yang mesti kita ingat. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah mengetahui segala sesuatu secara global tahu, secara rinci tahu. Yang kedua, semuanya udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, adalah kita harus beriman. Kita harus percaya bahwa semua yang ada di alam ini itu tidak ada kecuali dengan kehendak Allah. Baik yang berhubungan dengan perbuatan Allah maksudnya, atau yang berhubungan dengan perbuatan makhluk. Kayak contoh terjadi gempa bumi di mana begitu. Ini kan kaitannya dengan perbuatan Allah. Cuman Allah yang bisa menjadikan gempa bumi di mana gitu kan. Maka ini menunjukkan Allah menghendaki itu gitu. Allah punya masyiah, Allah punya kehendak. Gempa bumi takdir Allah, kehendak Allah, Allah punya kehendak. Kemudian perbuatan makhluk itu apa? Kita hadir di majelis ini takdir Allah. Jadi jangan dipikir kita hadir di sini memang lagi mau hadir aja gitu. Enggak cuman itu. Kalau memang kita hadir di sini lagi mau hadir aja oke, tapi ingat itu sesuai dengan kehendak Allah. Allah menghendaki kita hadir di sini. Ketika ada yang tidak hadir, sama juga Allah menghendaki dia tidak hadir. Bukan sok-sokan dia hadir karena memang dia mau datang, dia nggak hadir karena dia nggak mau datang, enggak. Dua-duanya ini sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kemudian disampaikan dalil firman Allah yang berhubungan dengan perbuatannya. Seperti dalam Quran surah Al-Qasas ayat 68. Dalil kedua di halaman 193. Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha." Dan Rabbmu menciptakan sekehendaknya. Wa yakhtar, dan Allah memilihnya. Jadi perbuatan Allah tergantung dengan kehendak Allah, tergantung dengan masyiah. Kemudian dalam Quran surat Ibrahim ayat 27 Allah berfirman, wa yaf'alullahu ma yasha, Allah berbuat sekehendaknya. Allah berbuat sekehendaknya. Kemudian juga dalam Quran surat Al Imran ayat 6 Allah berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arham. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian di dalam rahim. Kaifa yasha, sekehendaknya. Berarti Allah punya kehendak. Makanya kalau pengen ngebahas Allah bersemayam di atas arasy, nggak usah repot-repot jauh-jauh pembahasannya. Dibilang-bilang Allah bersemayam di atas arasy, maksudnya adalah ini, kepanjangan. Jadi kalau Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa, Allah bersemayam di atas arasy, udah katakannya begitu aja gitu. Kemudian baru kita bilang apa? Allah berbuat sekehendaknya. Ngapain kita repot? Maksudnya adalah ini. Nggak benar kalau dikatakan ini berarti Allah butuh kepada makhluk. Kerepotan dia ngejelasinnya gitu. Sama juga ketika kita dengar Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ya udah, taunya kita Allah punya kehendak. Nggak masalah kita katakan demikian karena Nabi katakan demikian. Nggak usah mikir malam nggak habis-habis. Nanti malam di Indonesia, besok malam di mana, besok malam di mana, berarti Allah nggak naik-naik langit. Sibuk aja di langit dunia gitu, karena malam nggak habis-habis. Itu nggak bakal nyampe pikirannya. Jadi kita cukup bilang apa? Allah berbuat sekehendaknya, selesai.
Sebagian orang di YouTube kesian dia ya, sampai sakit kepala yang kayak dia mikirin gitu. Ini nggak benar. Ahlussunnah wal Jamaah nggak seperti itu. Itu kehendak Allah. Sama juga yang berhubungan dengan perbuatan makhluk. Itu juga kehendak Allah juga. Lihat di halaman 194. Di halaman 194. Yang pertama, Quran surat An-Nisa ayat 90, Allah berfirman, "Walau sya'allah," kalau Allah berkehendak, "la sallatahum 'alaikum." Dia akan memberikan kekuasaan kepada mereka sehingga bisa menghabisi kalian. "Falaqatalukum," akhirnya mereka bisa membunuh kalian. Artinya kalau Allah berkehendak ya bisa-bisa aja. Seperti di perang Badar, Allah berkehendak menang ya menang. Di perang Uhud, Allah berkehendak kalah ya kalah. Jadi perbuatan makhluk atas kehendak Allah. Kayak makhluk pengen makan, emang Allah menghendaki dia makan. Makhluk pengen minum, memang Allah menghendaki dia minum. Jadi bukan karena dia nggak mau makan jadi enggak, kalau nggak mau minum enggak. Dua-duanya kehendak Allah. Kemudian juga dalam Quran surat Al-An'am ayat 112, Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka ma fa'alu." Kalau Rabbmu menghendaki, mereka nggak akan bisa berbuat apa-apa. "Fadharhum wa ma yaftarun." Tinggalkan mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Atau mungkin sebagian hafal Quran surat At-Takwir, Allah mengatakan, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allah." Dan kalian itu nggak bisa berkehendak kecuali kalau Allah menghendaki. Kita nggak bakal punya kemauan ke masjid kalau Allah nggak menghendaki ke masjid. Kita nggak bakal punya kemauan sholat kalau Allah nggak menghendaki kita sholat. Kita nggak bakal punya kemauan nerima nasihat kalau Allah nggak menghendaki kita nerima nasihat. Makanya kita dapat hidayah, kita bisa nerima nasihat. Ini semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa masing-masing, karena saya aja pengen, kalau enggak juga enggak gitu. Ini nggak bisa. Kemudian yang berikutnya, yang keempat. Yang keempat terkait iman kepada takdir di halaman 194, yaitu beriman bahwa segala makhluk yang ada adalah ciptaan Allah, baik zatnya, sifatnya maupun gerakannya. Segala makhluk yang ada ciptaan Allah, baik zatnya, kita ini badan kita diciptakan sama Allah. Sifatnya ada yang bentuknya begini, diciptakan sama Allah. Gerakannya, kita bisa garuk-garuk, kita bisa jalan, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, Allah yang menciptakan. Ya, disebutkan dalil Quran surat Az-Zumar ayat 62. Allah berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai." Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah yang memelihara segala sesuatu. Kemudian dalam Quran surah Al-Furqan ayat yang kedua tentang pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in." Kata Nabi Ibrahim, Allah menciptakan segala sesuatu. Faqaddarahu taqdira. Semuanya ditetapkan kadarnya. Artinya semua yang terjadi yang menciptakan adalah Allah. Kemudian juga di Quran surat As-Saffat ayat 96, dalil kelima di halaman 194, "Wallahu khalaqakum." Allah yang menciptakan kalian, "wa ma ta'malun." Dan apa yang kalian perbuat. Jadi ada orang-orang yang dia melakukan amal soleh, Masya Allah, itu Allah yang bikin. Yang menciptakan orang itu adalah Allah. Yang akhirnya dia bisa beramal soleh, itu Allah yang bikin dia begitu. Sama juga
Ketika ada orang-orang yang buruk, dia melakukan keburukan, perbuatan dosa, Allah yang menciptakan dia, Allah juga yang menakdirkan dia bikin dosa gitu. Cuman pemahamannya, kalau hal-hal yang baik, maka disandarkannya kepada Allah. Dia bisa dapat hidayah, bisa nerima nasihat, bisa nerima dakwah yang benar, maka kita bilang itu gara-garanya dapat hidayah dari Allah. Kemudian dia bisa jelek kayak begitu, nggak mau sholat, nggak nerima dakwah, dia memusuhi dakwah, gara-garanya dia sendiri. Walaupun memang betul itu takdir Allah, tapi Ahlussunnah wal Jamaah menyikapinya jangan Allah yang disalahin, gara-garanya dia sendiri. Dia memang yang nggak mau berubah, nggak mau nerima dakwah, nggak mau sholat, nggak mau beramal soleh, gitu. Jadi kalau hal-hal yang baik disandarkan kepada Allah, tapi kalau hal-hal yang buruk jangan disandarkan kepada Allah. Baik, saya kira cukup sampai di sini insyaallah. Nanti kita lanjutkan di halaman 194, paragraf terakhir, lanjutan pembahasan tentang iman kepada takdir. Kita ketemu lagi insyaallah tahun depan, insyaallah. Tahun depan kita ketemunya, tahun depan kita libur sebulan lah. Jadi saya mohon izin, bulan Januari saya nggak bisa hadir karena saya akan safar umroh insyaallah. Mohon doanya lancar semuanya. Dan kalau kita doakan saudara semuslim itu, Nabi mengatakan ada malaikat berdoa, walaka mithlu dzalik. Kamu akan dapat doa yang sama seperti itu. Jadi rencana saya safar umroh tanggal 5 Januari sampai tanggal 13. Tanggal 5 itu hari Kamis pekan pertama, tanggal 6-nya hari Jumat. Saya nggak bisa hadir. Dan jangan minta tukar pekan lain kan. Libur sebulan Januari. Nanti insya Allah ketemu lagi bulan Februari tanggal 3 insya Allah. Ya, tanggal 3 hari Jumat pekan pertama. Jadi Januari saya izin libur. Kita libur sebulan insya Allah. Saya nggak bisa hadir karena saya safar tanggal 5. Sekarang masih tanggal 2 ya, masih sebulan sebelum lah. Yang mau gabung masih bisa diatur itu. Ya, kalau mau ikut berangkat umroh bareng. Nah, saya kira cukup ya sebelum ditutup, dan informasi udah sampai, kita libur di pertemuan yang akan datang. Nanti ketemu lagi Februari insyaallah. Tapi sebelum ditutup, apakah ada yang ingin bertanya terkait pembahasan? Ini diam semua, takdir Allah gitu. Ketawa juga takdir Allah itu. Ya, jadi semuanya memang takdir Allah gitu kan. Nah, saya kira cukup insyaallah. Nanti yang mau ngobrol bebas sama saya setelah sholat sunnah ba'da isya bolehlah insyaallah. Tapi sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.